Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kaum muslimin, para jemaah semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan pada pagi ini. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Tafsir Al-Munir. Sekarang sampai pada halaman 59, yaitu Al-Mufradat Al-Lughawiyah, arti dari setiap kata yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Mulai dari alhamdu. Alhamdu as-sana'u bil jamili 'alal fi'lil ikhtiyari. Alhamdu artinya as-sana'u, yaitu pujian. Bil jamili kelawan kang endah, 'alal fi'lil ikhtiyari atas perbuatan yang sukarela, yang bebas. Wa huwa a'ammu minasyukri, dia lebih umum daripada syukur. Li'anna syukra yakunu muqabilatan ni'mati, karena syukur itu ada karena muqabilatan ni'mati, menghadapi kenikmatan. Jadi syukur berhadapan-hadapan dengan nikmat. Tapi as-sana'u alias pujian kepada Allah itu tidak karena apa-apa. Pujian kepada Allah dilakukan secara bebas, secara sukarela. Ada nikmat ya alhamdulillah, belum ada nikmat ya alhamdulillah, bahkan sedang dalam keadaan susah juga bisa memuji kepada Allah. Jadi alhamdulillah itu tidak terbatas pada apa yang kita kenal dengan syukur. Karena syukur itu muqabilatan ni'mati. Syukur itu diucapkan kepada Allah, diucapkan setelah mendapatkan nikmat. Kalau ada kenikmatan, syukur. Tapi apakah alhamdulillah rabbil alamin itu diucapkan hanya kalau ada nikmat? Enggak. Ada atau tidak ada nikmat, nah itu bil fi'lil ikhtiyari. Alhamdulillah rabbil alamin itu sendiri diucapkan dengan atau tidak untuk membalas kenikmatan. Bukan membalas. Syukur juga bukan membalas, karena kita tidak akan pernah bisa membalas kenikmatan yang kita terima. Tapi menghadapi kenikmatan dengan syukur, tapi mengucapkan alhamdulillah tidak harus karena adanya kenikmatan. Allah, kata Allah adalah ilmun ala dzatil aliyatil muqaddasah, mengetahui zat yang maha tinggi, zat yang maha suci. Wa ma'nahu, dan makna dari Allah adalah al-ma'bud bihaqqin, zat yang disembah dengan kebenaran, disembah atas dasar sebuah kebenaran. Dia disembah dengan benar. Waqila, dan dikatakan innahu ismullahil a'zam. Allah adalah ismullah, nama Allah yang paling agung. Jadi kalau ditanya nama Allah yang paling agung apa? Itu Allah sendiri. Allah adalah nama yang paling agung. Walam
benar, walam yutasamma bihi ghairuhu, tidak ada satupun di dunia ini dan di akhirat nanti yang dinamai dengan Allah kecuali dia. Abdullah bukan Allah. Abdullah ya Abdullah, hambanya Allah. Ya, yang dinamai Allah ya Allah saja, nggak ada yang lain. Amma al-ilah, adapun ilah itu apa? Ilah itu kita biasa mengartikan Tuhan. Kalau Allah artinya bukan Tuhan. Allah artinya bukan Tuhan. Allah artinya yang berhak disembah. Yang berhak disembah itu Allah. Tapi al-ilah, Tuhan, kata-katanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Fahuwal ma'bud, Tuhan adalah yang disembah bihakin au bibatilin. Tuhan adalah yang disembah baik dengan hak maupun batil. Yang disembah dengan hak kita tahu sendiri yaitu Allah. Tapi yang disembah dengan batil apa? Misalnya patung, Uzza, Lata, mereka juga menyebut mereka Tuhan. Setan, Lucifer, itu mereka nyebutnya Tuhan. Dajjal juga disebut Tuhan. Yesus juga yang nyebut Tuhan ya ilah, bukan Allah. Karena Yesus sendiri punya Tuhan gitu. Kemudian yutlaqu 'ala Allah ta'ala wa 'ala ghairihi. Al-ilah itu dipakai untuk menggambarkan Allah, juga dipakai untuk menggambarkan yang lain. Jadi menggambarkan Allah dengan ilah boleh. Karena ilahu wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Nah, itu Allah. Ilah. Allah boleh disebut ilah juga. Rabb, sekarang kata-kata Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb, ar-Rabbu yaitu al-Maliku. Al-Maliku yaitu zat yang maha menguasai. Maha menguasai. Menguasai itu ya sebagai raja, segala raja. Wasayyidu, dan tuan. Wal ma'budu, zat yang disembah. Wal muslih, yang membuat kebaikan, sumber kebaikan. Kemudian al-mudabbir, yang mengurus. Wal jabir, zat yang maha memaksa. Wal qaim, zat yang maha perkasa. Fihi makna rububiyah, di dalam ar-Rabb itu ada makna pengelolaan, manajemen. Wa tarbiyatu, dan juga ada makna pendidikan. Wal inayatu, juga ada makna pertolongan bil makhlukati, kepada makhluk. Jadi ketika kita berucap alhamdulillahi rabbil alamin, kita mengakui bahwa Allah ini zat yang mengatur segala-galanya. Ya mengatur dunia, ya yang mengatur akhirat, ya yang mengatur orang sakit, ya yang mengatur orang mati, yang mengatur orang yang taat dan mengatur orang yang tidak taat. Semua diatur oleh Allah. Enggak hanya orang yang taat kepada Allah saja yang berada di dalam pengaturannya, tapi juga yang tidak taat. Darah taat kok bisa diatur? Karena dia maha al-jabbar tadi, maha memaksa. Orang taat atau tidak taat, mati apa enggak? Mati. Berarti dia diatur oleh Allah. Kapan mati dia? Mau taat ya mati, enggak taat ya mati. Nah itu dia. Artinya Ar-Rabb adalah zat yang maha mengatur segalanya, baik yang taat kepada dia maupun yang tidak taat kepadanya. Wa tarbiyatu, juga memberikan pendidikan. Kemudian wal alamina, rabbil alamin, kan gitu. Al alamin itu jam'u alam. Al alamin adalah jamak dari kata alam. Wa huwa kullu mawjudin siwallah, setiap yang ada selain Allah. Al alam itu alam. Kita mesti tahu alam, tapi alam itu apa? Kan kita biasa bicara di alam ini gitu. Alam dunia, alam akhirat. Alam itu apa? Alam itu kata mufassir ini
Syekh Wahbah Az-Zuhaili, wa huwa kullu maujudin, setiap yang maujud. Maujud berarti yang diciptakan oleh Allah. Setiap yang maujud, setiap yang diciptakan oleh Allah, siwallah, kecuali Allah. Setiap yang maujud, yang ada, apapun itu disebut alam. Makanya kalau kita mengatakan alam dunia, ya alam dunia semua yang ada di isinya itu sudah tercakup di dalamnya, nggak usah diperinci lagi. Alam dunia yang apapun itu, termasuk manusia. Rabbul Alamin, Allah maha mengatur segala alam, semua alam. Alam dunia, alam akhirat dan seluruhnya. Wa huwa anwa'un ka'alamil insan, dia ada berbagai jenis seperti manusia, hewan, wan nabat, tumbuh-tumbuhan, wa dzur atom, wa al jin, jin juga. Walafdzul alam, lafaz alam adalah ismu jinsin la wahidalahu min lafdhihi. Alam itu ya ini masalah tarkib kebahasaan. Alam itu enggak ada mufradnya. Mithlu huwa qaumun. Kata kaum itu ya banyak ya. Kaum, satu juga kaum. Ar-Rahman yang kedua, kurang sedikit lagi, masih 3 menit cukup ini. Sifatani, 2 sifat lillahi yang milik Allah, mustaqotani minar rahmah, yang mustaqotani yang diserap dari rahmah. Ar-Rahmanir Rahim, 2 sifat yang merupakan kata serapan dari kata rahmah. Rahmah adalah kasih sayang ya. Dan itulah kenapa ibu mengandung, yang dikandung berada di dalam rahim. Rahim ini artinya kasih sayang. Jadi rahim itu apa? Artinya rahim itu kasih sayang. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Jadi kalau barangkali belum tahu rahim, di dalam rahim ibu itu kok disebut rahim itu apa? Ya karena siapapun yang dikandung oleh ibu mendapatkan kasih sayang baik dari ibu maupun Tuhannya ibu. Orang-orang yang dikandung di dalam rahim yang sama akan pasti mempunyai kasih sayang yang sama, akan mempunyai hubungan kasih sayang yang melebihi dibanding kasih sayang yang terbangun di antara orang-orang yang tidak dalam satu kandungan. Itu pasti. Nah, itulah disebut rahim. Itu ada pembahasan sendiri tentang itu. Lauhutta fi kullin, kalau ditulis masing-masing minhuma dari keduanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka ada makna muayyan, ada makna yang tertentu. Far-Rahmanu, maka Ar-Rahman artinya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu rumus atau bentuk melebih-lebihkan. Berarti di dalam bahasa Indonesia namanya hiperbola ya. Hiperbola itu melebih-lebihkan kan? Bentuk lebih dari kata rahmah yang artinya azimur rahmah. Ar-Rahman artinya azimur rahmah, rahmat yang sangat agung, yang sangat besar. Wa huwa ismun 'am fi jami' anwa'ir rahmah. Ar-Rahman adalah nama yang umum fi jami'i anwa'ir rahmah, dalam menggambarkan rahmat apapun itu, rahmat apapun. Makanya dikatakan Ar-Rahman ini zat Allah, sifat Allah yang memberikan kasih sayang kepada seluruh manusia, yang iman dan yang enggak iman, yang baik dan yang buruk, yang jahat dan yang baik, dan yang jahat dan yang baik. Semua yang mendapatkan rahmah, mendapatkan rahmat Allah. Hidup ya sama-sama hidup, kaya ya bisa lebih kaya dari yang baik, yang jahat lebih kaya yang baik, itu biasa. Yang jahat lebih makmur dari yang baik, yang jahat dihormati lebih banyak orang daripada yang tidak jahat, itu juga biasa. Itu karena apa? Itu karena sifat Rahman Allah itu memberikan rahmat kepada seluruh alam ini tanpa terkecuali. Wa aktsarul ulama ala anna Rahman, wa aktsarul ulama, kebanyakan ulama menyatakan bahwa Rahman adalah ismun mukhtassun billah,
isim atau jenis atau nama yang dikhususkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yajuzu ayu sama ghuruhu. Enggak boleh orang dinamakan Rahman. Kalau mau dinamakan ya Abdur Rahman, hambanya Rahman gitu. Rahman saja enggak boleh. Ar-Rahim yang kedua ada Ar-Rahim. Bimakna daimur rahmah, maknanya adalah rahmat yang selamanya, yang terus-menerus. Nah, ini kalau Rahman adalah rahmat yang agung, Ar-Rahim adalah rahmat yang terus-menerus, yang abadi ya, daimur rahmah abadi, rahmat yang abadi. Lamma kana fi ittisafihi ta'ala rabbil alamin tarhibun qaranahu ar-rahmanir rahim. Jadi dalam mensifati Allah Rabbil Alamin itu mengandung intimidasi. Jadi kalau kita berkata alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin itu adalah intimidasi kepada kita semuanya bahwa Allah itu maha jabbar, maha memaksa, maha segalanya, maha berkuasa atas semuanya. Tapi dia mempunyai kasih sayang yang besar dan kasih sayang yang abadi. Makanya Ar-Rahim dikatakan oleh para ulama, diyakini bahwa Ar-Rahim itu diberikan kepada Allah di hari kiamat. Karena hari kiamat itulah yang abadi. Sedangkan di dunia Allah memberikan Ar-Rahman. Ar-Rahim diberikan kepada orang-orang yang taat saja secara abadi di akhirat. Sementara Ar-Rahman diberikan kepada yang taat dan yang tidak taat, tidak abadi, hanya di dunia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita nanti akan melanjutkan pada Malik Yaumiddin di hari yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan istiqomah. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.